Welcome to my YouTube channel. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan klik tombol loncengnya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Karlina. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Saya di sini akan mengulang kembali pembahasan dari dosen saya mata kuliah SPM atau Sistem Pengendalian Manajemen. Langsung saja ke bab pertama, yaitu sifat sistem pengendalian manajemen. Di sini saya akan membahas sistem. Sistem adalah suatu cara tertentu yang sifatnya repetitif untuk melaksanakan aktivitas dengan karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Terus ada pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi telah mengimplementasikan strategi yang dimaksud guna mencapai perusahaan. SPM itu sendiri merupakan keharusan bagi suatu organisasi yang mempraktekkan desentralisasi. Ada SPM dalam organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, memperoleh tingkat laba yang memuaskan. Di dalam organisasi terdapat hierarki manajer terdiri dari CEO, manajer unit bisnis, departemen, bagian atau seksi, dan subunit. Lanjut ke muatan SPM. Bagaimana eksekutif senior dari suatu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen yang berkesinambungan untuk merencanakan dan mengendalikan kinerja perusahaan. Di sini ada unsur-unsur SPM. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, pembuatan anggaran. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Yang keempat, pengukuran. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, penghargaan atas kinerja. Dan yang terakhir ada alokasi harga transfer. Lanjut, ada dua cara pandang terhadap SPM. Yang pertama, SPM harus sesuai dengan strategis. Yang kedua, strategis muncul dipengaruhi oleh SPM. Strategi muncul dipengaruhi oleh SPM bila perusahaan beroperasi dalam lingkungan industri di mana perubahan lingkungan dapat diprediksi, maka perusahaan mengembangkan strategi dulu, kemudian baru mendesain SPM untuk melaksanakan strategi. Terus ada yang kedua, bila perusahaan beroperasi di mana lingkungan industri cepat berubah, maka perusahaan akan kesulitan untuk merumuskan strategi dulu lalu kemudian mendesain SPM, melaksanakan strategi yang dipilih, sehingga strategi muncul dipengaruhi oleh SPM. Terus di sini ada pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berlaku bagi orang, benda, situasi, dan organisasi. Di sini ada elemen-elemen sistem pengendalian. Yang pertama ada pelacak. Pelacak atau sensor adalah alat pengamatan untuk mendeteksi, mengamati, dan mengukur atau menguraskan tenaga atau fenomena yang dikendalikan. Yang kedua ada penilai atau asesor. Adalah alat untuk mengevaluasi unjuk kinerja dari kegiatan atau organisasi dan berhubungan dengan standar tertentu atau harapan mengenai yang seharusnya. Yang ketiga ada efektor. Adalah alat untuk mengubah unjuk kerja jika diperlukan. Yang keempat ada jaringan komunikasi. Adalah alat untuk menyebarluaskan informasi ke alat-alat lain. Terus arti manajemen. Manajemen adalah sebuah organisasi terdiri dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kompleksitas organisasi menentukan jumlah lapisan dalam organisasi. Seluruh manajer dan CEO memiliki hubungan atas dan bawahan yang mengawasi kinerja dari orang-orang yang ada dalam unitnya, dan mereka diawasi oleh manajer yang mereka berikan laporan kepadanya. Terus ada proses pengendalian manajemen. Proses di mana manajer
pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang diawasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Di sini ada gambar hubungan perencanaan dan fungsi pengendalian. Terus ada aktivitas dan sifat akhir produk. Ada formulasi strategi. Formulasi strategi ada tujuan strategi dan kebijakan. Terus ada di bawahnya lagi ada pengendalian manajemen, sifat akhir produk, ada penerapan strategi. Di bawahnya lagi ada pengendalian, sifat akhir produk, kinerja yang diefisiensi dan efektif dari tugas-tugas individual. Lanjut ke pengendalian manajemen adalah semua usaha untuk menjamin sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisiens untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sini ada kegiatan pengendalian manajemen. Yang pertama, merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Yang kelima, memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika perlu. Yang keenam, mempengaruhi orang-orang yang mengubah perilaku. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak perusahaan yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam perusahaan agar mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisiens. Strategi adalah cara yang dipilih oleh manajemen untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi organisasi. Formulasi strategi, proses memutuskan tujuan organisasi, dan strategi untuk mencapai tujuan. Perbedaan formulasi dan strategi dengan pengendalian manajemen. Formulasi strategi yaitu proses pengambilan keputusan strategi baru. Kalau pengendalian manajemen yaitu proses pengimplementasikan strategi tersebut. Perencanaan strategi yaitu proses untuk menentukan tujuan perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Reaksi perusahaan terhadap lingkungan. Analisis di sini perusahaan terhadap lingkungan. Alat analisisnya yang digunakan yaitu analisis SWOT, yaitu tujuan, strategi, program, anggaran, realisasi. Analisis juga dapat dilakukan dengan IRR, NPA payback, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk strategi, program, anggaran, realisasi. Ada pengendalian tugas. Pengendalian tugas, proses untuk menjamin bahwa sebuah pekerjaan dilakukan dengan cara efektif dan efisiens. Alat analisis pengendalian manajemennya ada IRR, NPA per, analisis variance, BEP, atau pool costing. Alat analisis pengendalian tugas yaitu ada perencanaan produksi, payback, EOQ, dan analisis kekerasan beton dan lain-lain. Langsung saja ke bab 2 tentang memahami strategi. Pengertian strategi menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert N. Anthony dan Govinda Rajan, yaitu rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Itu menurut Robert. Yang kedua menurut Kenneth R. Andrews, suatu perusahaan evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif puncak serta melihat kesempatan dan ancaman. Yang ketiga ada menurut Hanif Ismail dan Darsono Prawironegoro, yaitu peta jalan untuk mencapai tujuan. Strategi tidak dapat langsung dicetuskan sebelum perusahaan mengetahui tujuannya. Di sini ada 4 jenis tujuan yang lazim dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada profitabilitas, yang kedua ada memaksimumkan nilai para pemegang saham, yang ketiga ada resiko, yang keempat ada pendekatan banyak stakeholder. Terus ada di sini ada resiko dan pendekatan banyak stakeholder. Resiko, upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan profitabilitas dipengaruhi oleh kemauan,
pihak manajemen dalam mengambil resiko. Dalam mengambil resiko diperlukan kepandaian, membaca situasi, karena jika terjadi kelalaian dalam melihat resiko, perusahaan tersebut dapat mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Manajer harus mampu mengidentifikasikan resiko ketika menginginkan return. Terus ada pendekatan banyak stakeholder. Sebuah perusahaan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, juga mencari keseimbangan. Seluruh pemangku kepentingan perusahaan, yaitu keseimbangan antara meningkatkan nilai pemegang saham, kepuasan pelanggan, kesejahteraan karyawan, dan ikut serta melestarikan lingkungan. Jadi, tujuan perusahaan berusaha menyeimbangkan pemenuhan seluruh pemangku kepentingan. Terus di sini ada 2 tingkatan strategi. Strategi untuk perusahaan secara keseluruhan atau corporate strategi, yaitu strategi kooperasi mendefinisikan pada bisnis apa perusahaan berkompetensi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Terus ada tingkatan kedua, strategi untuk unit usaha dalam perusahaan atau bisnis unit strategi. Unit bisnis strategi adalah suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu. SBU umumnya merupakan suatu unit mandiri dan suatu perusahaan dapat memiliki beberapa SBU. Di sini ada tingkatan pertama. Pada tingkatan ini, yaitu pertanyaannya kuncinya adalah dalam bentuk apa seharusnya perusahaan dijalankan dan misi apa yang harus dilakukan suatu unit usaha. Terus ada tingkatan kedua, pertanyaan mendasar yang harus dipecahkan adalah misi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara unit usaha untuk mencapai misi tersebut. Jenis usaha diverifikasi yang tidak saling berhubungan. Yang pertama ada usaha seperti ini biasanya bergerak dalam beberapa jenis usaha di mana satu dengan yang lain tidak berhubungan. Terus ada misalnya suatu perusahaan selain bergerak di bidang perbankan, ia juga bergerak dalam bidang manufaktur. Ada kantor pusat biasanya berfungsi menyetarakan operasi perusahaan. Suatu perusahaan ada yang terdiri dari beberapa jenis usaha, tetapi usaha mereka tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Di sini ada bagaimana seharusnya unit usaha bersaing untuk mewujudkan misinya. Yang pertama ada harga yang rendah. Yang kedua, fokus utama dari strategi ini adalah mencapai biaya yang rendah yang berhubungan dengan pesaing. Hal ini bisa dicapai dengan pengendalian biaya dan proses produksi yang dilakukan secara ekonomis. Yang ketiga ada diferensiasi. Fokus utama dari strategi ini adalah membedakan tawaran produk dari unit usaha yang ada, menciptakan sesuatu yang menurut pandangan unik. Pendekatan diferensiasi produk termasuk layanan terhadap pelanggan, desain produk, dan penampilan produk teknologi. Lanjut lagi ke bab 3, yaitu perilaku dalam organisasi SPM. Yang pertama, pengertian dari perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut, sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Terus ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya, tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan pribadi juga akan membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dan berbagai struktur yang berbeda kita gunakan untuk menjalankan seluruh strategi dalam berbagai tipe organisasi. Seperti sebuah sistem pengendalian manajemen yang efektif harus dirancang agar bisa sesuai dengan struktur tertentu.
Dan nilai pemegang saham. Salah satu tujuan perusahaan pencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham tercermin dari harga pasar saham, laba maksimum PS owner values, risiko dan pendekatan multiple stakeholder. Ada faktor internal. Yang pertama ada baik sistem formal maupun proses informal memberi pengaruhnya pada perilaku manusia dalam organisasi. Yang ketiga ada penting untuk diperhatikan oleh para perancang sistem pengendalian formal. Aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Yang ketiga, untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informasi. Terus ada sistem pengendalian formal. Aturan-aturan sebagai perangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, yaitu instruksi, pembagian kerja, prosedur standar operasi, manual, dan tuntutan etis. Di sini ada tipe pengendalian fisik manual, pengamanan sistem pengamatan tugas. Di sini juga ada proses pengendalian formal, yaitu ada tujuan dan strategi, terus nyambung ke perencanaan strategi, nyambung lagi ke anggaran, nyambung lagi kinerja, nyambung lagi ke laporan aktual vs rencana, nyambung lagi ke apakah kinerja memuaskan. Nah, di sana ada peraturan di atas kinerja PPJ itu pengaruhnya kepada peraturan terhadap kinerja PPJ, ada informasi lainnya itu juga sambung kepada kinerja PPJ. Saya akan membahas lagi selanjutnya yaitu bab 4, pusat tanggung jawab, pusat pendapatan dan beban. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Terus ada fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Lanjut lagi ke jenis pusat tanggung jawab. Pusat pendapatan merupakan unit perusahaan atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Di sini ada pusat beban. Pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. Ada di sini ada pusat beban teknik. Biasanya dalam operasi manufaktur, ciri-cirinya input-inputnya terdapat diukur secara moneter, input-inputnya dapat diukur secara fisik, dan jumlah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Yang terakhir ada pusat beban kebijakan, merupakan unit-unit administratif dan pendukung operasi lead bank dan hampir semua aktivitas pemasaran. Ini ada efisien dan efektivitas. Konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas yang merupakan dua kriteria dengan mana kinerja pusat tanggung jawab dinilai. Yang pertama ada efisiensi, rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Di sini juga ada efektivitas, ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu tanggung jawab dengan tujuannya. Ada efisiensi dan efektivitas berkaitan suatu dengan yang lain. Setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisiens, di mana organisasi harus mencapai tujuannya secara optimal. Jadi, sebelum kita bicara ke efisiensi, kita harus yakin bahwa kita itu efektif. Ada ciri-ciri pengendalian umum, penyusunan anggaran. Manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban teknik. Perhatian utama bukanlah volumenya, karena hal tersebut
sebagian besar ditentukan oleh tindakan-tindakan yang diambil oleh tanggung jawab lainnya, misalnya kemampuan departemen pemasaran untuk meningkatkan penjualannya. Pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Pusat beban kebijakan terbagi ke dalam dua kategori umum. Yang pertama, berkesinambungan. Berkesinambungan dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun, seperti pembuatan laporan keuangan oleh kontrol perusahaan. Yang kedua ada bersifat khusus. Pekerjaan khusus proyek satu langkah, sebagai contoh, pengembangan dan penyusunan sistem, pembuatan anggaran laba dalam sebuah divisi baru. Di sini saya mengambil penyusunan anggaran seperti penyusunan anggaran teknik yang sering digunakan untuk menyusun anggaran untuk pusat beban kebijakan disebut sebagai manajemen berdasarkan tujuan, atau suatu proses formal di mana pembuatan anggaran mengusulkan unit menyelesaikan pekerjaan tertentu dan menyarankan ukuran yang akan dipakai dalam evaluasi kinerja. Selanjutnya bab 5 tentang penentuan harga transfer. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga jual khusus dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjualan dan unit divisi pembeli. Tujuannya memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua ada menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-citanya. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Terus ada prinsip dasar harga transfer. Prinsip dasarnya adalah harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Prinsip ini merupakan hal yang sulit karena adanya fakta bahwa terdapat banyak pertentangan dalam literatur mengenai bagaimana harga jual ke pihak luar ditentukan. Terus ada ketika suatu pusat laba pada sebuah perusahaan membeli produk dan menjualnya kepada satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produknya adalah: yang pertama, apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar? Hal ini merupakan searching decision. Terus yang kedua ada jika diproduksi pemasok sendiri, pada tingkat harga berapakah produk tersebut ditransfer di antara pusat-pusat laba. Hal ini merupakan transfer price decision. Idealnya harga transfer harus mengestimasikan harga normal pasar di luar dengan penyesuaian untuk biaya yang terjadi di dalam perusahaan. Yang terakhir bab 6 yaitu pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab tingkat laba yang harus dicapai. Pengertian laba sendiri merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang konferensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Manfaat pusat laba. Kualitas keputusan dapat meningkatkan karena keputusan dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan keputusan. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkatkan karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Terus karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum.
Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang lebih tinggi. Kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Terus ada unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer bertanggung jawab atas unit tersebut, memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, hingga pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap pertanggungjawaban atas laba bersih. Batasan atas wewenang unit bisnis. Batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Batasan dari unit bisnis akan semakin tinggi terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu terdapat sinergi antar unit bisnis. Yang kedua, batasan dari manajemen korporat. Batasan dari manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu batasan-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis karena adanya keseragaman dan dari nilai ekonomis sentralisasi. Hampir semua perusahaan mempertahankan beberapa keputusan, terutama keputusan finansial. Dan terakhir, pada tingkat korporat, terus ada setidaknya untuk aktivitas domestik. Terus ada pusat laba lainnya. Yang pertama ada mengukur profitabilitas. Terdapat 2 jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Yang pertama ada pengukuran kinerja manajemen, pengukuran kinerja ekonomis. Di sini ada jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomis, suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih. Namun, hanya manajer pusat laba yang bisa dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama ada margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah karena bebannya tetap berada di luar kendali tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatiannya untuk memaksimalkan margin kontribusi. Terus ada laba langsung. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut, tanpa memperdulikan apakah terdapat pos-pos ini ada dalam kendali manajer pusat laba ataukah tidak. Terus ada laba yang dikendalikan. Pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Terus ada laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Jika pusat laba dibebankan dengan sebagian overhead korporat, maka hal ini harus dihitung berdasarkan biaya yang telah digunakan dan bukan biaya aktual, di mana kolom anggaran-anggaran dan aktual dalam laporan kinerja pusat laba menunjukkan jumlah yang hampir sama untuk pos khusus kasus ini. Yang terakhir adalah laba bersih.